Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Takarayapan. Selama penelusuran kan banyak ya. Yang pengen saya tahu itu pernah nggak gitu kan selama penelusuran ke daerah mana, tim Kang Denny sama kru-kru yang lain gitu. Terus salah satu dari orang-orang di sana pernah ada yang lihat? Kalau penampakan sih saya sendiri, karena saya bukan orang praktisi gitu. Jadi saya belum pernah melihat, hanya merasakan gitu. Seperti di Astana Kondang, yang kita kan tahu Astana Kondang itu identik dengan keangkerannya. Bahkan banyak orang yang suka minta itu guna-guna ya, kalau di situ guna-guna, terus katanya yang minta uang kayak gitu, kekayaan kayak gitu. Saya tidak pernah melihat, hanya saya merasakan gitu. Tetapi kalau menurut Nyimas Hanun memang dia melihatnya, dan menurut Nyimas Hanun memang memperhatikan kita. Bahkan setelah dibuka, Nyimas Hanun memang melihat ada yang menjaga. Cuman menurut saya waktu di Kondang itu, waktu saya masuk untuk mendoakan, yang saya rasakan makhluk halus itu memperhatikan kita. Seperti gini, seperti mau apa sih kesini gitu, seperti gitu, mau merhatiin. Jadi kayak orang penasaran gitu, maksudnya apa gitu. Nah, di situ setelah itu beres itu, terus terjadi komunikasi kan yang di Astana Kondang itu. Ternyata kalau di Kondang itu siapa namanya, bukan Karut, saya lupa namanya itu, yang itu kalau nggak salah, tidak suka dengan adanya orang-orang yang datang berdoa tapi meminta sesuatu yang sifatnya negatif. Bahkan yang namanya pohon, kan di situ ada pohon cendana ya, suka dijadiin suka ditulisin kalau seumpama kita mau nyantet katanya, gitu, mau nyantet orang, seumpama ditulis di situ nanti mati gitu. Sebenarnya yang ngabulin itu bukan yang di situnya, dia itu tidak suka sebenarnya di semacam kayak begitu, tidak suka dijadiin semacam itu. Tapi makhluk-makhluk yang lainnya itu memang ini yang ngabulin itu kemungkinan ya, menurut saya makhluk-makhluk yang lain gitu. Jadi semacam misalnya kita masuk ke makam syekh gitu ya, terus minta sesuatu hal gitu. Sebenarnya bukan syekh itu yang minta ngabulin atau apa, justru dia itu nggak suka berdoa tapi meminta sesuatu yang seperti itu. Jadi makhluk-makhluk lain yang memanfaatkan kehadiran kita seperti itu. Justru si syekh itu yang dia inginkan, silahkan datang untuk silaturahmi atau mendoakan, tapi tujuannya ke Yang Maha Kuasa gitu. Kalau itu pengalaman saya yang di Astana Kondang. Kalau itu kalau saya sempat dengar di Astana Kondang itu kan katanya ada makam yang sejengkal itu. Iya. Ada cross check. Itu ada. Itu Balung Nunggal kalau nggak salah itu. Memang kuburannya ada emang kuburannya itu ada di dalam kayak kayak sumur, kayak diin sumur. Menurut kabar sih katanya suka ngambil itu ya sejengkal katanya, tapi nggak tahu saya buat apa itu. Setelah saya datang ke situ silaturahmi, saya merasa yakin bahwa yang mengabulkan itu bukan ayangnya yang di sana, tapi makhluk-makhluk gaib yang sifatnya negatif gitu. Jadi dia numpang, istilahnya numpang ketenaran di tempat itu
itu seperti itu. Gitu. Banyak orang yang jarah juga kan? Iya, banyak orang yang jarah tapi dengan tujuan yang lain gitu. Negatif kan? Ya seperti ada keinginan hal-hal lain gitu ya, ya bisa dikatakan negatif lah gitu. Karena gini ya, jadi keinginan kalau menurut saya keinginan si Ayang itu kalau seumpama kita ingin usaha lancar gitu ya, dia datang ke sana bukan meminta jangan meminta, dia mendoakan ke itu lalu minta harta, minta kesuksesan, dia tidak mau seperti itu sebenarnya mah. Karena kan makhluk halus itu sama seperti kita gitu, kehidupan itu ada yang baik ada yang enggak. Kadang kita juga suka ada yang memanfaatkan kehadiran orang-orang tertentu gitu yang ini. Kalau misalkan sosok astral yang mungkin langsung terlihat gitu, belum pernah kali ya, mungkin suara-suara atau apa gitu. Justru saya kalau masalah melihat makhluk asal kayak gitu bukan dalam penelusuran, tapi saya waktu di Tangerang dulu kan saya jualan, kebetulan saya bagian malam dari jam apusnya itu dari jam 5 sampai jam 12 malam. Sekitar jam 10-an paman saya nggak bisa tidur, dia nyamperin ke tempat dagangan saya. Terus saya sempat nitip saya mau pulang dulu, mau ngerendam beras ketan gitu sambil cuci muka. Kebetulan waktu itu kan kontrakannya itu nempel sama yang punya rumah, terus kamar mandinya juga bersamaan sama yang punya rumah. Begitu saya masuk mau ke kamar mandi ya, ke itu kecium bau minyak wangi-wangian di situ. Saya cuek aja karena waktu itu saya nggak berpikir hal-hal semacam itu, apalagi itu di kota gitu. Pas begitu saya ngambil air pakai gayung cuci muka, saya ngelihat di samping saya itu ada yang ngeliatin gitu. Saya penasaran gitu, saya nengok. Dalam hati saya waktu itu, kemungkinan mukena tahu kan yang pakai sholat itu, yang lagi kayak digantungin ke tembok gitu. Tapi yang saya lihat mukena itu separuh masuk ke tembok. Nah itu di situ jadi penasaran. Nah waktu itu saya nyamperin satu langkah, saya perhatiin bener. Saya awalnya sih mau ngeyakinin bahwa mukena itu kok bisa masuk masuk ke kayak ngintip kali ya, kayak ngintip enggak? Bukan kayak ngintip, jadi kayak gimana sih, mukena digantungin kan, kalau seumpama mukena digantungin kan seharusnya nggak masuk ke dalam tembok. Kalau ini separuhnya masuk ke dalam tembok gitu, tapi tembok itu kelihatan juga gitu, batas temboknya di mana gitu, batas mukenanya kemana gitu, aneh gitu. Saya perhatiin lagi ke mukanya, kelihatan kayak orang, emang kayak ininya kayak gede gitu, matanya kayak gede, ininya kayak pesek gitu. Saya masih penasaran, waktu itu saya masih penasaran. Saya ngelangkah lagi yang kedua kalinya, saya masih penasaran deh. Saya amatin dari bawah sampai ke atas, tapi saya waktu itu fokus ke muka itu, sama ke yang tembus ke temboknya itu. Dia sambil ngeliatin saya juga gitu, jadi saya ngelihat dia ngelihat saya gitu. Jadi dia itu begini ngelihatnya, jadi semacam gini nih, dia di sini tembok nih, dia masuk ke tembok gini, terus dia ngeliatin saya begini, saya ngeliatin juga begitu gitu. Pas ketiga langkahnya tuh saya baru sadar kalau dia itu lari. Nah di situ saya sadar bahwa itu setan lah gitu. Itu gayung yang ada airnya itu saya lempar, langsung saya lari itu. Pas di situ saya pas udah di luar saya baru sadar kenapa saya lari, padahal dia udah takut sebenarnya. Tapi pas si makhluknya kabur itu kelihatan, maksudnya terbang atau
gimana atau tahu-tahu hilang aja? Enggak terbang, jadi dia larinya itu gini, zigzag kayak gitu, tapi cepat. Oh, gitu. Kayak terbang cuma cepat. Kayak gitu. Jadi gini, bukan terbang gini, bukan gitu. Jadi kan dia dari tembok nih gini, ngelayang gitu larinya. Cuman zigzag tapi cepat gitu. Kan kalau menurut logika saya kan waktu zigzag itu kan seharusnya berbenturan sama tembok gitu, tapi dia enggak, krek gitu, cepat di situ. Saya kabur, pokoknya lucu kan. Jadi semacam kayak kita ketemu ular gitu. Ularnya lari, kitanya lari. Siapa juga gitu pas dia ini. Kemungkinan waktu itu setannya itu lagi merhatiin kita mau apa kali semacam itu. Saya nggak tahu itu. Cuman pas begitu saya nyamperin terus, mungkin disadar kali dia kalau saya itu bisa ngelihat dia lari, saya lari. Cuman itu pengalaman kalau untuk melihat hal-hal gaib. Jadi saya istilahnya ke makhluk-makhluk gaib itu ya memang percaya karena pernah ngelihatnya gitu. Emang ada lah. Ada gitu. Cuman kalau masalah untuk nakutin atau nakut-nakutin kayak cerita-cerita orang sampai nyekek kayak gitu, saya nggak tahu. Kayak di film-film nggak tahu. Gitu. Karena logika saya kan gini, saya kan materi fisik gitu, dia kan halus. Kalau untuk nyekik kayaknya nggak mungkin gitu. Soalnya dia aja masuk ke tembok. Kalau seumpama dia nyekik pasti kan keplos gitu. Nggak mungkin, kecuali sistem nyekiknya nggak tahu cara seperti apa gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang saya pertanyakan tentang hal itu. Makanya di tujuan saya di penelusuran itu sebenarnya bukan masalah untuk ingin mengganggu makhluk-makhluk semacam itu. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh makhluk gaib itu seperti apa. Eksistensinya, kehidupannya seperti apa. Mungkin lain kali kita bisa ngebahas tentang masalah itu gitu. Cuman itu aja. Kalau suara-suara seperti suara hewan atau kayak di film-film gitu kan, cekicikan, ketawa, perang. Kalau waktu waktu penelusuran di kandang ayam itu hampir semua orang ngedengar suara kayak gitu. Tapi saya nggak ngedenger. Kemungkinan saya kan waktu itu saya megang kamera, jadi saya fokus ke kamera gitu. Cuman semacam Kisi Jono dan yang lain-lainnya semua ngedenger